Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Gilang Hidayat Pratama, guru matematika SMA Negeri 1 Bandar Kaung. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan melanjutkan materi tentang dimensi 3, yaitu tentang jarak. Oke, pada pertemuan sebelumnya, itu sudah saya bahas tentang eh, jarak antar titik. Nah, kemarin kan sudah ada jarak titik ke titik dan titik ke bidang. Oke, ya pada kesempatan kali ini saya akan jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang jarak titik ke bidang. Oke, ya. Nah, sebelum kita memulai seperti biasa, untuk mengingat kembali itu adalah tentang ini ya, teorema Pitagoras. Pitagoras kemarin segitiga ABC, lalu sisi miring BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, atau menggunakan panjang kita mencari C kuadrat sekecil itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini untuk mencari A kuadratnya berarti sisi miring dikurangi ini. Kalau mencari B kuadrat berarti sisi miring C dikurangi A kuadrat. Nah, itu sekilas tentang teorema Pitagorasnya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang jarak titik ke bidangnya. Jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang hmm, garis tegak lurus bidang dulu, karena kan sebuah titik itu nanti akan titik ke bidang itu nanti akan membentuk sebuah garis lurus ya, garis lurus sebuah bidang. Nah, tegak lurus dengan dua buah garis pepotongan yang terdapat pada bidang. Nah, ini saya misalkan garis G. Nah, ada bidang V di sini. Nah, ini tegak lurusnya dengan garis A di sini. Seperti ini. Garis G itu akan tegak lurus dengan A, garis B tegak lurus dengan B. Jadi garis G itu akan tegak lurus dengan V, bidang V ya, bidang V. Nah, seperti ini. Nah, ini. Ya, kita lanjutkan jarak titik ke bidang. Nah, kita lihat peragaan ini yang peragaan tentang jarak antara titik A ke bidang ya, titik A ke bidang V. Bidang V-nya adalah di bawah. Nah, bidang V-nya, jadi kalau titik A dengan bidang itu kita ambil yang tegak lurus dengan bidangnya. Nah, seperti ini. Panjang ruas yang tegak lurus atau yang menghubungkan tegak lurus dengan titik A ke bidang V. Nah, ini jaraknya berarti adalah dari A ke bidang V itu ambil yang tegak lurus dengan bidang V-nya. Titik A itu tegak lurusnya di mana dengan bidang. Itu akan menjadi jarak antara A ke bidangnya. Itu jadi jarak antara titik ke bidang itu kita ambil jarak garis yang tegak lurus antara titik A ke yang bukan tegak lurus A ke bidang V-nya tegak lurusnya di mana. Itu ya, ini titik A-nya di sini, kita ambil tegak lurus di sini. Kalau titik A-nya kita ambil di sini, berarti titik tegak lurusnya di sini. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soal saja. Nah, contoh pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10,
cm, jarak titik A ke bidang BDHF itu berapa? Nah, ini ada kubus ABCD, BCD, EFGH, nah, BCD, EFGH, panjang titik A ke bidang BDHF. BDHF itu adalah ini. Nah, ini BDHF, ya diagonal bidang ya, diagonal bidang. Ini diagonal bidang HF, BD. Nah, titik A ke BDHF itu berapa? Nah, kita lihat kalau kita lihat ini, nah akan tegak lurus. Titik A itu akan tegak lurus di sini, di titik, misalkan titik P, ya. Nah, titik P. Kenapa? Karena kalau kita ambil A ke D, ini kan akan miring. Nah, ini akan miring, tidak siku-siku. Dari A ke B juga tidak siku-siku. Ya, ini dengan bidang ya. Nah, ini bidangnya. Ini tidak siku-siku. Itu, seperti itu. Nah, maka jarak titik A ke bidang BDHF akan diwakili oleh panjang AP. Dengan AP itu tegak lurus dengan BD. Itu, karena kalau kita ambil AB, itu tidak tegak lurus dengan BD. Itu. Seperti itu. Nah, berapa sih? Nah, kita lihat karena panjang ini tegak lurus itu dengan BD, kita lihat ini itu AP itu adalah di tengah. Kalau kita ambil garis lagi, ini berarti ini akan dibikin perpanjangannya seperti ini. Nah, berarti setengah dari AC. Sedangkan AC itu diagonal, sebentar, sedangkan AC itu dia ya, AC itu diagonal bidang. Nah, karena dia diagonal bidang berarti A akar 2. A akar 2. A itu adalah rusuk, akar 2 berarti 10 akar 2. Nah, karena AP itu setengah dari AC, berarti AP itu adalah setengah dari 10 akar 2. Maka ketemunya 5 akar 2 cm. Itu ya, seperti ini. Itu contoh pertama, jarak A ke bidang BDHF. Karena ini sisi miring ya, ini kan miring. Kalau kita lihat kalau diilustrasikan di ruangan, titik A di sini, nah ini bidang yang melalui diagonal bidangnya. Nah, ini seperti itu. Oke. Nah, contoh kedua, nah, diketahui 5 segi 4 peraturan TABCD dengan panjang AB 8 dan TA-nya 12. Jarak titik T ke bidang ABCD. Nah, kita lihat ilustrasinya. Ini ada TABCD dengan panjang rusuk AB-nya itu 8 cm dengan TA-nya 12 cm. Nah, jarak titik T ke bidang BCD-nya itu di mana? Nah, titik T itu kan ini titik T, ABCD
di bagian alas di bawah. Nah, maka akan kita ambil tegak lurusnya di mana. Nah, seperti ini tegak lurusnya. Nah, akan kita cari tegak lurus, yaitu berarti tinggi limasnya. Kenapa kok bukan TA? Karena TA ini dia tidak tegak lurus, ini sisi miring. Nah, ini kan miring. Nah, berarti kita ibaratkan, nah, ya tegak lurusnya di sini. Atau kalau kita misalkan di sini ada titik O di sini. Nah, berarti jarak titik T ke bidang ABCD itu sama dengan garis TO. Nah, garis TO-nya berapa? Kita akan cari. Nah, kita lihat di sini karena AC itu adalah diagonal bidang. Nah, berarti A akar 2. Berarti 8 akar 2 cm. Nah, sedangkan AO itu adalah setengah dari AC, maka setengah dari 8 akar 2. Berarti 4 akar 2 cm. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku. T, O, dan A. Dengan TA-nya itu 12, AO-nya berarti 4 akar 2. Nah, berarti TO-nya berapa? TO itu TO kuadrat sama dengan AO kuadrat. AO kuadrat. Sisi miring dulu ya. Sisi miring dulu. Karena ini sisi miringnya sudah diketahui. Jadi kita cari sisi miringnya dulu. Sisi miringnya berarti sisi miringnya dulu sini ya. Berarti AT. TA ya. TA kuadrat dikurangi AO kuadrat. Nah, berarti TO-nya akar dari TA kuadrat dikurangi AO kuadrat. Nah, TA-nya berapa? TA-nya itu tadi berapa? TA-nya 12. Berarti akar dari 12 kuadrat dikurangi AO-nya 4 akar 2 kuadrat. Nah, 12 kuadrat itu berapa? 144 dikurangi 4 kuadrat itu 16 dikalikan 2. Maka 444 dikurangi 32. Hasilnya berapa? Berapakah? 144 dikurangi 32. Berarti 112. 112. Nah, 112 itu berarti berapa kali berapa? Nah, 112 itu coba kita cari dulu. 112 itu berapa kali berapa? Kita gunakan yang ada di komputer ini dulu.